Halo adik-adik mahasiswa, perkenalkan saya dengan Ibu Putu Devi Yustisia Utami merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang mengampu mata kuliah perancangan kontrak. Dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai pertemuan pertama yaitu pengantar perancangan kontrak. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, ketika kita mengambil mata kuliah perancangan kontrak, maka kita harus sudah lulus dari mata kuliah hukum perikatan. Karena sangat berkaitan erat apa yang akan kita pelajari hari ini mengenai perancangan kontrak dengan mata kuliah sebelumnya yaitu hukum perikatan. Sebelum maju ke perancangan kontrak, kita mulai dari definisi perikatan. Definisi dari perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, yang mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain kemudian berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Jadi bisa dikatakan definisi itu adalah hubungan yang kemudian terjadi, hubungan hukumnya. Nah, dari mana kemudian perikatan itu bersumber? Perikatan itu kalau kita lihat pada buku 3 KUH Perdata pada pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian dan baik karena undang-undang. Bisa kalian lihat pada tombol yang berwarna merah, pada bagian berwarna merah bahwa perikatan itu atau hubungan antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan itu bisa lahir dalam persetujuan atau perjanjian dan bisa lahir karena adanya undang-undang. Karena kita sedang mempelajari perancangan kontrak, maka kita akan berfokus kepada persetujuan atau perjanjian yang dalam hal ini juga termasuk kontrak yang kemudian melahirkan adanya perikatan antara para pihak. Nah, karena kita berfokus pada perikatan yang lahir dari perjanjian, kita harus tahu apa yang menjadi dasar hukum dari perjanjian, yaitu adalah pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi definisi dari perjanjian itu apa? Bisa kita lihat dalam pasal 1313 KUH Perdata. Bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi suatu perbuatan di mana satu orang mengikatkan diri kepada satu orang lebih atau lainnya. Kemudian untuk syarat sahnya perjanjian, sebagaimana sudah kalian pelajari pasti dalam hukum perikatan, kalian pasti tahu bahwa syarat sahnya perjanjian itu diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa saja yang kemudian menjadi syaratnya? Kalian bisa cek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kalian. Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua adalah kecakapan, yang ketiga adalah hal tertentu atau objek, serta yang keempat adalah kausa halal. Ini dia. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan? Kesepakatan adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kehendak bebas dari para pihak, di mana suatu kesepakatan tidak boleh mengandung ancaman atau paksaan yang disebut duang, kekeliruan yaitu dwelling, dan juga penipuan atau bedroh. Jadi, suatu kesepakatan itu menunjukkan kehendak bebas yang tidak boleh ada ancaman, kekeliruan, dan penipuan. Nah, terkait dengan kecakapan para pihak, itu harus sudah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin atau tidak berada dalam pengampuan. Itu yang dimaksud dengan kecakapan para pihak. Hal tertentu maksudnya apa? Hal tertentu adalah objek yang diperjanjikan harus jelas apa yang menjadi objeknya. Kemudian yang terakhir adalah kausa sebab yang halal. Jadi isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mudah-mudahan udah terbayang. Jadi karena kita akan mempelajari perancangan kontrak, kita harus tahu bahwa dasar awalnya adalah adanya perikatan, yaitu hubungan antara para pihak. Karena apa hubungan para pihak itu bisa lahir? Bisa karena perjanjian, bisa juga karena adanya diminta oleh undang-undang. Nah, kita berfokus pada perikatan yang lahir karena perjanjian. Apa itu perjanjian? Dilihat pada pasal 1313 KUH Perdata. Apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dilihat pada pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Oke. Kita kemudian masuk ke sumber hukum dalam perancangan kontrak. Nah,
Sumber hukum adalah tempat di mana kita bisa menemukan hukum. Jadi, dalam menyusun atau merancang kontrak, seorang kontrak drafter perlu memahami dan menguasai hukum perjanjian yang ada di Indonesia. Jadi karena kita lagi mau belajar buat kontrak nih, kita harus tahu hukum perjanjiannya. Di mana mengenai hukum perjanjian diatur? Sumber hukum kontrak di Indonesia diatur dalam buku 3 KUH Perdata, terdiri dari 18 bab dan 631 pasal. Jadi saya nggak uraikan lagi apa-apa yang kemudian diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Kita langsung saja masuk di pasal 1338 KUH Perdata. Nah, dari seluruh pasal yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata, sebenarnya tidak pernah disebutkan pasal berapa yang pasti menjadi acuan dalam merancang sebuah kontrak. Namun, apabila kita lihat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, para pihak diberikan kebebasan untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 3. Menentukan isi perjanjian, serta menentukan bentuk dari perjanjian. Artinya nggak pernah diatur bagaimana harus bentuk perjanjian kita secara umum dalam KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1338, sepanjang perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis perjanjian. Nah, jadi sebenarnya jenis-jenis perjanjian itu ada yang namanya perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama itu apa? Kalau kita lihat bahwa perjanjian bernama itu adalah perjanjian yang telah memiliki nama sendiri dan telah diatur dalam KUH Perdata. Artinya undang-undang sudah mengatur, oh ada perjanjian bentuknya ini, dan ini. Sudah jelas diberikan namanya sendiri. Contohnya kayak apa? Contohnya ada perjanjian jual beli, diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata, kemudian perjanjian sewa menyewa, diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata, kemudian perjanjian tukar menukar pada pasal 1541 dan perjanjian utang piutang pada pasal 1754 KUH Perdata. Jadi perjanjian tersebut sudah memiliki nama sendiri yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, untuk perjanjian yang tidak bernama, itu adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam KUH Perdata dan dalam KUHD. Melainkan dia lahir karena kebutuhan para pihak. Contohnya kayak apa perjanjian tidak bernama? Nggak diatur di undang-undang, tapi lahir karena ada kebutuhan para pihak. Contohnya adalah perjanjian kerjasama bisnis, perjanjian franchise, perjanjian leasing. Zaman dulu belum ada, tapi kemudian para pihak kemudian membutuhkan dan diberikanlah nama sendiri. Karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, disebut sebagai perjanjian tidak bernama. Dan kemudian ada yang namanya perjanjian lisan dan tertulis, kalian pasti udah tahu semua. Perjanjian lisan dibuat secara lisan seperti saya kemudian berjanji dengan kalian, Dek besok kita kuliah pukul sekian, maka saya sudah mengeluarkan suatu perjanjian lisan. Saya terikat untuk memberikan perkuliahan kepada adik mahasiswa pada jam tersebut. Nah, sedangkan perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Jadi gitu, mengenai pengantar hukum perjanjian, bahwa kita tahu bahwa hukum pengantar dari perancangan kontrak, kita tahu bahwa perancangan kontrak itu merupakan salah satu jenis dari perjanjian yang kemudian melahirkan adanya perikatan. Jadi dasarnya ada perikatan hubungan para pihak yang lahir karena perjanjian. Jadi dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya adalah buku 3 KUH Perdata yang dimulai dari pasal 1313 KUH Perdata. Syarat sahnya diatur dalam pasal 1320 dan kemudian untuk jenis-jenis perjanjian ada yang bernama, yaitu sudah ditentukan dalam undang-undang, tidak bernama belum ditentukan dalam undang-undang. Kemudian ada perjanjian lisan dan juga ada perjanjian tertulis. Baik, demikian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan upload lagi dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.